Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar membeli tomat, penjual pembeli saling hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat ini kita berada di era milenial, di mana pada zaman ini semuanya serba modern. Kita kian bergantung pada kehidupan yang serba digital, yang endingnya juga memengaruhi pola dan gaya hidup kita. Maunya serba instan, belanja online, dikit-dikit posting, no gadget, no life, dan bla bla bla. Di satu sisi, generasi milenial menjadi harapan, disebut sebagai generasi emas yang kreatif, aktif, inovatif, dan diharapkan menjadi tonggak perubahan ke depan, menjadi generasi muda Islam yang lebih maju dan bersaing. Namun, di sisi lain, kemajuan zaman juga melahirkan keresahan, kerusakan, kehancuran bagi umat manusia. Tidak terkecuali kemerosotan akhlak generasi muda Islam saat ini. Sering kita jumpai banyaknya kasus perbuatan tercela, bahkan kriminal, yang justru dilakukan oleh mereka pada generasi muda Islam, seperti bertutur kata yang kasar, berpakaian yukensi, mabuk-mabukan, narkoba, pergaulan bebas, tawuran, huru-hara, dan yang kerap kali terjadi yaitu penindasan terhadap teman atau sering disebut bully. Na'udzubillah min dzalik. Guna mewujudkan generasi muda Islam ideal yang notabene mereka milenial, sampai nama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah yang jatuh pada tanggal 19 Oktober 2021 dan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2021. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah singkat dengan judul menjadikan ajaran dan akhlak Rasulullah sebagai teladan mewujudkan generasi milenial yang Islami. Para pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar dalam soal akhlak. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Muhammad diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini mengingatkan kita betapa pesan akhlak di zaman now menjadi permasalahan yang krusial, menjadi PR bagi kita bersama. Mengapa? Karena kita sadar dari dulu sampai sekarang problematika hidup manusia yang muncul di permukaan itu lebih karena tiadanya akhlakul karimah atau akhlak mulia. Belum lagi krisis teladanan yang kita alami pada saat ini. Seringkali para tokoh hanya pandai berbicara, tapi tidak pandai melakukan apa yang dibicarakannya. Jangan korupsi, tapi dia sendiri korupsi. Ada guru yang melarang siswa merokok, tapi guru sendiri suka merokok. Ada orang tua yang memerintahkan agar anaknya sholat, tapi orang tua sendiri tidak sholat. Ada ustadz yang mengajarkan agar jamaahnya lemah lembut, tapi dia sendiri suka berlaku kasar, dan seterusnya. Disinilah keunggulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah
uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sesungguhnya Rasulullah adalah manusia terbaik yang pernah ada, yang senantiasa satu kata dengan perbuatannya. Di dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan di segala lini kehidupan, termasuk persoalan akhlak dan sumber Islam saat ini. Para pendengar yang berbahagia, di antara akhlak yang beliau ajarkan adalah menghormati, menyayangi, dan memuliakan orang tua, terutama ibu. Maka kita pun harus mencontohnya dengan menghormati orang tua, para guru, dan mengasihi yang muda. Rasulullah mengajarkan anak sedini mungkin di usia 7 tahun agar mulai sholat. Jika pada usia 10 tahun sang anak masih enggan, maka boleh dipukul sebagai motivasi. Maka hendaknya kita senantiasa menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh ajaran agama. Rasulullah juga mengajarkan memanage waktu dengan baik. Masa muda harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif sebagai persiapan di hari tua nantinya. Maka tidak boleh kita membuang waktu untuk hal yang sia-sia. Dan dalam sikapnya Rasulullah mempraktikkan perilaku dan tutur kata yang sopan. Maka hendaknya kita berlaku santun dan tidak berbicara yang kotor dan kasar dalam keseharian. Serta masih banyak hal lain yang bisa kita ambil dari keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan. Para pendengar yang budiman, dengan meneladani ajaran dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka generasi muda Islam yang ideal di era milenial akan bisa diwujudkan. Selanjutnya, kehadiran mereka diharapkan akan bisa membawa perubahan bagi umat manusia. Hati-hati kalau menyeberang, perhatikan lampu lalu lintas. Ingin hati ceramah panjang, apa daya waktu terbatas. Hari panas, tanah berkah, hutan rimba, tempat selusa. Maafkan kalau ada yang salah, namanya juga manusia. Sungguh gagah Raja Malaya, dari Malaka ke negeri Campa. Sampai di sini ceramah saya. Wassalamualaikum, sampai jumpa.